mohon penjelasan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bill Gates dan organisasinya yang memanfaatkan pandemi corona ini untuk menanamkan chip pada orang-orang tertentu. Apakah ini mempunyai hubungan dengan antikristus? Dan apakah Bill Gates dapat disebut sebagai sang antikristus itu? Jika tidak, lalu untuk apa ada pemasangan chip segala pada manusia? Tidakkah penanaman chip ini membuat orang kehilangan privasinya dan dikontrol hidupnya setiap saat? Ya, memang pada masa pandemi ini terlalu banyak muncul penjelasan-penjelasan, teori-teori konspirasi, bahkan juga diberitakan oleh pendeta-pendeta dan dihubung-hubungkan dengan antikris. Bahkan kali lalu saya sudah bahas, bahkan ada orang yang, wah, corona atau COVID-19, C itu 3, O itu sekian kali bagi tambah kurang, lalu akhirnya sampai angka 6, lalu dianggap itu antikris. Ya, itu sudah saya bahas dan menurut saya itu teori yang terlalu dipaksakan, ya, suatu spekulasi-spekulasi yang terlalu dipaksakan untuk dihubung-hubungkan dengan antikris. Kalau kita bicara tentang eskatologi, ya, itu ada dua kelompok orang. Eskatologi itu bicara hal-hal akhir zaman. Nah, kalau eskatologi itu ada dua jenis orang. Pertama namanya eskatofobia. Fobia itu kan ketakutan. Eskatofobia itu artinya orang-orang ini takut sekali bicara tentang akhir zaman. Tidak mau bicara apa-apa pun akhir zaman. Dia mau bicara topik-topik yang lain, tapi akhir zaman tidak mau bicara. Itu namanya eskatofobia. Tapi ada yang namanya eskatomania. Eskatomania ini adalah orang yang terlalu hobi bicara akhir zaman. Dia mau bicara apa saja ujung-ujung akhir zaman. Semua fenomena apapun dihubungkan dengan akhir zaman. Terutama pada antikris. Karena itulah kalau asal mereka ketemu satu tanda saja ada 666, nah semuanya jadi antikris. Ya, maka ketemu plat nomor kendaraan 666 itu mobil antikris. Ya, nomor HP 666 itu nomor HP antikris. Dulu pernah ada satu orang datang pada saya, Pak, mengomentari seorang hamba Tuhan, Pak, masa kok hamba Tuhan dia tuh seperti itu? Kenapa? Coba Pak periksa nomornya tuh antikris. Maksudnya, coba lihat nomor HP-nya. Saya lihat ekornya 666. Masa hamba Tuhan kok nomor HP-nya nomor antikris? Nah itu terlalu, eskatomania mungkin ya. Segala hal itu dibicarakan selalu ada hubungan dengan akhir zaman dan terutama antikris. Maka beredarnya atau pada masa pandemi COVID ini beredar begitu banyak video-video atau ajaran-ajaran atau bahkan pendeta-pendeta pun terlibat membuktikan bahwa ini antikris. Dan lebih-lebih lagi adalah ketika muncul berita bahwa Bill Gates itu menanamkan chip pada orang-orang, ya, lalu akhirnya mulai muncul spekulasi lagi, inilah pekerjaan antikris, dan karenanya maka Bill Gates sendiri itu mulai dicap sebagai antikristus. Sebenarnya Bill Gates dicap sebagai antikristus ini bukan baru sekarang. Dari dulu itu sudah pada waktu dia mulai dengan Microsoft, ya, dengan semua program komputer itu sudah dianggap antikris. Barcode, ya, itu juga dianggap antikris. Itu Google Chrome itu juga ditarik sini, wah itu 666 juga. Lambang Coca-Cola itu juga dikatakan ada simbol 666 di sana. Jadi orang-orang Kristen yang model seperti ini matanya terlalu tajam untuk melihat ada 666, semua dikaitkan dengan antikris. Itu model kayak, ya, gerombolan sebelah itu yang melihat segala sesuatu bentuk salib lalu alergi. Ya, tiang jemuran juga dianggap salib. Lama-lama jalan raya pas perempatan ini juga dianggap salib. Ya, nah itu model kayak begitu. Nah sehingga akhirnya apa yang dilakukan oleh Bill Gates itu lalu langsung dikaitkan dengan penanaman chip ini, apalagi chip ini ditaruh di sini lalu mereka mulai mengaitkan ini antikristus, karena dikatakan di dalam kitab Wahyu, ya, bahwa barang siapa yang tidak mempunyai tanda bilangan itu di dahinya atau di lengannya, tangannya, ini tidak bisa berbelanja dan sebagainya. Maka hebohlah semua menganggap sebagai antikris di balik corona, antikris di balik Bill Gates dan semua programnya. Menurut saya munculnya pemahaman semacam ini itu karena orang-orang ini tidak memahami dua hal. Pertama, tidak memahami apa yang sedang dikerjakan oleh Bill Gates.
Kedua, tidak memahami apa yang Alkitab bicarakan terkait dengan masalah antikristus. Dengan 666 segala, dengan dahi di lengan dan di tangan. Tidak memahami apa yang dilakukan Bill Gates, sekaligus tidak memahami apa yang Alkitab ajarkan. Nah, karena itulah, maka mungkin kita perlu sedikit memahami, supaya jangan terlalu bodoh dan terlalu mudah dibawa pikiran kita untuk berspekulasi aneh-aneh dengan semua yang dikerjakan ini. Kita tahu semua bahwa dunia sedang ada dalam pandemi besar, yaitu COVID-19 ini. Dan sekarang ini kan kita lihat bahwa ada upaya dari hampir seluruh dunia untuk menghasilkan vaksin untuk mengatasi virus ini. Nah, lalu dari kelompoknya Bill Gates itu juga berusaha menolong dunia dengan menciptakan vaksinnya. Dan vaksinnya itu sebelum itu dibuat itu dibikin semacam simulasi di dalam komputer. Ya. Nah, bukan hanya vaksin ini, semua obat yang dihasilkan, yang kita pergunakan itu semua juga itu telah disimulasikan di dalam komputer terlebih dahulu. Maksudnya simulasi di komputer itu bagaimana? Maksudnya, ya ini seperti game ya. Kalau game itu kita mau perang ya, misalnya ya Kak Mariam ini, misalnya pernah main game? Pernah. Ya, misalnya musuhnya besar. Kalau musuhnya besar begitu, lalu saya coba pakai pedang begini. Dipotong, ternyata tidak mempan. Lalu ambil lagi pedang yang lain, lebih besar lagi. Ya, dipotong lagi, tidak mempan, mungkin pakai bazooka. Ya. Nah, jadi maksudnya, kalau virusnya macam begini, kira-kira vaksinnya harus bagaimana supaya bisa mengatasi virus seperti itu, ya. Nah, itu yang disebut sebagai dibuat simulasi di dalam komputer. Nah, setelah simulasi itu, lalu vaksin itu dicipta, ya, atau dibuat. Nah, setelah orang-orangnya Bill Gates itu selesai membuat simulasi untuk vaksin itu mulai dibuat, harus ada uji coba. Ya, uji coba dulu. Nah, karena itulah setelah mereka meneliti, ada binatang semacam marmut, ya, itu yang dianggap mempunyai DNA yang mirip manusia. Karena itulah, maka vaksin itu diuji coba dulu pada marmut itu. Ya. Setelah diuji coba, kalau berhasil, baru mulai diuji coba pada manusia. Nah, karena itulah setelah berhasil di dalam marmut itu, mereka lalu membuat percobaan kepada manusia. Dan itu dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, supaya memastikan bahwa vaksin itu betul-betul pas sasaran dan akan sangat berguna menghadapi virus corona ini. Karena itulah untuk uji coba itulah dibutuhkanlah sukarelawan. Nah, dibutuhkanlah sukarelawan. Nah, sukarelawan itu adalah orang-orang yang sehat, bukan orang-orang sakit, orang-orang sehat, bersih, yang belum pernah tersentuh dengan corona. Dan mereka disuntik vaksin itu. Mereka disuntik vaksin itu, lalu diikuti dengan sampel darah. Ya, swabnya nanti melihat apakah akan timbul antibodi di dalam atau tidak. Ya, antibodi terhadap COVID itu. Kalau muncul antibodi seberapa tingginya, berapa lama bisa bertahan. Nah, karena itulah maka para sukarelawan ini itu perlu ya dipantau. Nah, mengapa sampai bergerak secara cepat? Karena sebenarnya belum bisa produksi massal. Tapi karena tuntutan dunia terhadap kebutuhan vaksin COVID itu begitu besar, maka akhirnya itu segera dilakukan di dalam uji coba kepada manusia ini. Dan misalnya di Inggris dan Amerika saja Bill Gates menyumbang 90 juta vaksin. Ya. Dan para sukarelawan, nah sekarang ini kan mau coba, uji coba nih. Tapi kan harus dipantau ini. Misalnya ya Kak Mariam ya, ini mau uji coba pada Kak Mariam. Vaksinnya dimasukkan ke situ. Nah, terus saya yang harus mengontrol bagaimana perkembangan selanjutnya setelah diberikan vaksin semacam itu. Terus bagaimana perkembangannya? Apakah ada meningkatnya antibodi, berapa tinggi dan sebagainya? Saya kan tidak bisa ikut Kak Mariam selama 24 jam kemana-mana. Maka untuk memudahkan, saya memasang chip.
Chip itu untuk apa? Chip itu untuk memantau setiap perkembangan yang terjadi karena lagi jadi sukarelawan untuk uji coba. Ya, uji coba vaksin itu. Nah, disinilah masalahnya, pemasangan chip itu untuk memantau perkembangan. Nah, inilah yang akhirnya dijadikan atau dianggap sebagai antikristus. Gini ya, pemasangan chip semacam itu bukan hal yang asing di dalam dunia para ilmuwan, karena seringkali itu dilakukan dan sudah sangat lama itu dilakukan pada binatang. Terutama binatang-binatang yang hampir punah, ya itu diikuti perkembangannya. Sekarang gini, saya pernah melihat satu film betul ilmu pengetahuan. Mereka mau meneliti tentang ikan salmon. Lalu di dalam ikan salmon itu dikasih chip di situ. Nanti ikan salmon itu akan berenang kemana saja, ya. Apa yang dialami itu tinggal diawasi di dalam komputer ini. Sehingga akhirnya mereka setelah serangkaian uji coba terhadap ikan salmon ini, lalu mereka sampai pada kesimpulan bahwa ikan salmon itu dia akhirnya setelah dia lahir dan dia melalang buana ke lautan dan segala macam tempat, tapi dia pasti akan mati di tempat yang sama di mana dia dilahirkan. Ya, jadi setelah dia pergi ke lautan, dia pulang, biarpun ada sungai-sungai itu terlalu banyak, berapa banyak cabang sungai, tapi dia tahu persis waktu dulu dia melewati mana, dia tahu. Ya, nah itu mereka pantau dari mana? Karena ada chipnya. Jikalau tidak, siapa orang yang kurang kerjaan ikut ini ikan salmon kemana-mana? Begitu juga para ilmuwan tidak perlu ikut-ikut ke hutan, lihat itu binatang-binatang, cukup duduk manis di muka komputer, pantau. Ya, tidak perlu ikut masuk ke laut, karena dia lihat saja ikan ini bagaimana. Nah, itu sudah biasa di dalam dunia para ilmuwan untuk memonitoring, termasuk memonitoring efek samping. Nah, sekarang ada sukarelawan ini, dikasih chip itu ya. Dikasih chip itu, ini kan uji coba nih. Ya, maka mereka dikasih ini juga asuransi. Supaya terjadi apa-apa dengan mereka, itu asuransi membackup mereka. Tapi untuk memantau bagaimana pergerakan vaksin melawan atau menghasilkan antibodi terhadap virus COVID ini, semua dipantau. Di Indonesia, kenapa kita tidak pakai chip? Karena kita tidak punya chip. Ya, makanya semua orang di Indonesia yang mau jadi sukarelawan untuk uji coba ini, itu mereka diperiksa kesehatan, lalu mereka kenapa domisilinya hanya di Bandung dan Jakarta? Kenapa? Supaya dekat, supaya mereka bisa diperiksa, dimonitoring secara manual. Kita karena belum punya kemampuan sampai begitu, makanya kita hanya monitoring manual saja. Nah, tapi Bill Gates dengan semua teknologi yang dipunya, itulah makanya memasang chip untuk memantau. Chip ini tidak ada urusan dengan antikristus. Chip ini tidak ada urusan dengan 666. Ya. Chip itu hanya dibuat mungkin dari semacam silikon kecil ya, dan bentuknya mirip jarum yang kecil, seperti jarum KB itu yang mengandung progesteron dan nanti lama-lama dikeluar sedikit-sedikit sampai ya kira-kira 3 bulan kemudian habis. Ya. Dan chip ini bukan hanya di sini atau di sini, di mana saja bisa. Tapi kebanyakan orang taruh di tangan untuk mudah pada waktu memantaunya. Dan sepanjang ini penggunaan chip itu tidak ada efeknya bagi kesehatan. Dan dalam dunia binatang itu dikasih chip di sana itu lalu dibiarkan sampai binatang itu mati, tidak ada efek apa-apa. Dan apakah di manusia apakah itu dicabut atau tidak, tapi ya lama-lama efeknya setelah lewat waktunya itu efeknya juga hilang juga. Nah, jadi kita bisa lihat semua ini sebenarnya ini adalah sebuah uji coba yang baik dan bertanggung jawab. Karena tidak uji coba lalu biarkan, dipantau terus perkembangannya. Nah, masakan hal semacam ini dikaitkan dengan antikristus, bagaimana itu? Ini karena pikiran terlalu penuh dengan pikiran konspirasi, apalah elit global lah, apa segala macam ya. Sampai akhirnya mulai mengaitkan apa yang sebenarnya tidak ada urusan dengan antikristus, itu dibawa ke antikristus. Kalau dibilang bahwa, iya tapi dengan memantau begitu, artinya kita ini sudah tidak ada privasi lagi.
Ya kalau memang mau bicara privasi, apakah saudara kira kita hidup sekarang ini ada privasi semua? Ketika kita semua masuk pada dunia online semacam ini, nyaris kita tuh sudah data-data kita sudah ambil ektp, kita sudah gunakan. Orang kalau mau cari kita nih pernah ada di mana atau sekarang posisi di mana kan tahu semua, bikin apa di mana, pernah masuk ke situs apa saja. Google Map misalnya kita pernah nginap di mana saja. Kita misalnya nginap di pakai Traveloka, nginap di hotel di sini di kota ini, ya sudah langsung ketahuan bahwa kalau dilacak kita pernah nginap di sini dan sebagainya. Ya, kita dengan Google Map pergi bawa mobil kemana saja kan ketahuan semua. Jadi sebenarnya hidup pada masa modern ketika kita mau menghidup dengan segala fasilitas yang ada, sebenarnya kita sudah mempertaruhkan semua privasi kita kok. Ya, lalu mengapa sekian lama tidak mempersoalkan masalah privasi seperti itu. Lalu begitu muncul Bill Gates dengan chipnya langsung menghubungkan dengan masalah privasi. Kita sebenarnya sudah tidak mempunyai privasi mutlak lagi atas hidup kita sejak bertahun-tahun lampau. Ketika kita sudah masuk pada era dunia internet seperti sekarang ini. Ya. Nah jadi adalah kelirulah kalau apa yang sebenarnya bersifat ilmiah dan bagus ini itu lalu dihubung-hubungkan dengan antikristus. Lagi pula ya, misalnya di Wahyu pasal 13 ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil besar, kaya miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya. Nah, lalu itu dihubungkan dengan antikris karena chip itu begini. Disinilah kita harus memahami bahwa kebanyakan informasi tentang antikristus di dalam Alkitab itu ada pada kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu itu adalah kitab yang sifatnya simbolik. Hampir semua yang di dalam kitab Wahyu itu adalah simbolik kecuali beberapa pasal awal. Terutama angka-angka di sana itu tidak pernah dimaknai secara harfiah. Itu angka-angka simbolis. Karena itu jikalau dibilang antikris itu angkanya 666, itu tidak berarti membuat kita langsung ketakutan setiap kali melihat angka 666. Tidak. Ya, saya pernah bahas itu panjang lebar, saudara cari pembahasan saya Second Coming of Christ khusus membahas tentang masalah lambang atau angka 666 itu. Ya. Nah, saya sudah menunjukkan di sana bahwa memang ada namanya perhitungan gematria, itu yang menghitung angka-angka nama, ya, karena setiap abjad itu mempunyai angka ekuivalen. Misalnya dalam abjad Latin A, B, C, D. A itu 1, B itu 2, C itu 3, D itu 4. Kalau orang nama Aba, berarti angkanya A1, B2, A1, berarti angkanya 4. Kalau nama Aba, angkanya 4, berarti Aba bukan antikris. Maryam, coba hitung sudah semua berapa. Kalau 666, apakah antikris? Nah, itu perhitungan gematria yang sebenarnya salah. Kita tidak memaknai angka 666 itu sebagai hitungan-hitungan gematria. Nah, kita harus memikirkan itu angka-angka simbolik. 6 biasanya itu digambarkan sebagai angka manusia dalam pemikiran pola pikir orang Ibrani karena manusia dicipta pada hari ke-6. Maka angka 6 biasa dianggap sebagai angka dari seorang manusia. Nah, kalau saya sebagai seorang manusia itu 6, lalu saya menyombongkan diri atau mengembungkan diri, mengangkat diri supaya lebih besar lagi, maka saya membuat saya lebih kembung lagi, maka dari 6 menjadi 66, supaya saya jadi lebih hebat. Tapi rasa diri masih kurang lagi, saya tambah lagi, memperbesar, menyombongkan diri saya 6, supaya saya begitu berkuasa, kalau bisa menggeser Tuhan. Tapi ternyata manusia yang telah mengembangkan dirinya, menyombongkan dirinya, mengangkat dirinya, menggelembungkan dirinya, sampai triple 6, ternyata dia tidak pernah bisa mencapai 7 atau 777, angkanya Tuhan. Ya, jadi sebenarnya 666 itu adalah maknanya adalah makna kiasan. Kiasan dari seorang manusia yang mengangkat dirinya, menyombongkan dirinya supaya melawan Tuhan. Tapi tetap tidak berhasil. Nah karena itulah maka orang diberi tanda antikristus yaitu 666. Itu bukan berarti di sini betul-betul cap 666 atau di sini cap 666, tidak. Maksudnya adalah bahwa orang punya tanda 666 itu artinya spiritnya antikristus itu ada di dalam dirinya. Sehingga di tangannya ada tanda 666, bukan berarti sungguh-sungguh 66 di sini. Di dahinya ada 666, itu bukan betul-betul ada cap 66 di sini, tapi maksudnya adalah bahwa antikristus itu di tangannya, di kekuatannya,
kekuatan yang dipunyai itulah kekuatan yang bersifat antikristus. Di dahi, di pikiran yang dipunya adalah yang bersifat anti terhadap Kristus. Itu maksudnya. Nah karena itulah maka tidak ada urusannya di sini atau betul 666 lalu di sini 666 lalu karena ada chip di sini lalu ada chip di sini itu berarti antikristus. Itu tafsir terlalu melenceng kawan. Ya, karena itulah pahami Alkitab dengan baik, terutama spesifikasi kitab Wahyu yang sifatnya adalah simbolik. Ya, lalu pahami juga apa yang sedang dikerjakan oleh Bill Gates, orang yang baik berusaha untuk menolong dunia, malah kita cap dia sebagai antikristus. Saya tidak tahu bahwa bukan bela Bill Gates juga nggak ada urusan apa-apa, dia juga tidak bawa keuntungan apa-apa buat saya, kenal saja tidak. Ya, nah jadi maksudnya adalah kita tidak bisa hanya dengan itu saja. Kalau saudara mau anggap Bill Gates antikristus terserahlah, tapi jangan menggunakan apa yang tidak fair pada saat dia mempergunakan teknologi dan kemampuan yang ada itu untuk menolong dunia yang ada dalam kondisi pandemi sekarang ini. Nah kiranya ini harus dipahami supaya kita orang Kristen harus cerdas. Jangan satu datang bawa ini, bawa berita itu lalu kita mulai ketakutan dengan antikristus segala macam. Ya. Disinilah perlu belajar dengan baik supaya tidak mudah dipengaruhi dengan segala macam konspirasi, teori-teori konspirasi yang ada. Ya.